Apa kabarnya? Apa kabarnya? Sehat, dahsyat, dan luar biasa. Hore! Karena kenapa? Karena Tuhan selalu beserta kita. Amin, amin. Nah, adik-adik, ini hari apa ini? Ini hari apa? Hari apa? Yang saya udah lupa. Ini hari Minggu. Nah, saatnya pagi hari ini kita akan ibadah Kids Immanuel. Nah, adik-adik udah siap? Udah siap belum? Udah pada mandi? Udah pada sarapan belum? Udah pakai baju rapi belum? Nah, kalau belum, yuk buruan. Kalau belum mandi, gak usah mandi dulu ya. Yuk cuci muka aja gak apa-apa. Yang penting pakai baju rapi. Jangan lupa juga sarapan ya adik-adik. Supaya tetap semangat dalam memuji Tuhan. Oke. Nah adik-adik, sebelum kita memulaikan ibadah kita pagi hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Nah, ada yang mau berdoa ya. Nah, Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini Tuhan, kami seluruh anak-anak Kids Immanuel Garut pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada pagi hari ini Tuhan, kami percaya bukan karena kekuatan kami, bukan karena gagahnya kami, tetapi kami percaya semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, dan saat ini Tuhan kami seluruh anak-anak Kids Immanuel Garut mau mempersiapkan diri untuk mau memuji Tuhan, mau bersorak bagi Tuhan, mau meninggikan nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati kami semuanya, para pelayan Tuhan, semua yang mengambil bagian, Tuhan yang memberkati. Bahkan kami seluruh anak-anak sekolah minggu, kami memberikan fokus kami hanya untuk Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan kami siap memulaikan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Siap bersorak bagi Tuhan? Nah, yuk mari kita bersorak bagi Tuhan. Oke? Halo. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus.
atas anugerahmu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Ku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Ku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Ku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Ingkong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya,
adik-adik semua udah memuji Tuhan dengan semangat, udah lompat-lompat buat Tuhan, udah nyanyi-nyanyi buat Tuhan. Nah, sekarang adik-adik yang ada di rumah, persiapkan dirinya, duduk yang manis, duduk yang rapi. Semuanya jangan ada lagi yang lari-lari, jangan ada lagi yang main-main, ganggu-ganggu temannya, jangan. Sekarang adik-adik semua ambil Alkitabnya cepat-cepat, soalnya kita mau dengarkan firman Tuhan, oke? Semua udah siap dengar firman Tuhan? Semua Alkitabnya udah di depan, udah di tangan? Oke adik-adik semua. Nah, untuk memulai firman Tuhan pada pagi hari ini, kakak ajak adik-adik semua, mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpuji namamu Tuhan Yesus. Tadi kami sudah memujimu, tadi kami sudah memuliakan, menyenangkan nama Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus berikan kepada kami hati yang siap untuk diisi kebenaran firman-Mu, pikiran yang fokus, untuk kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan kepada anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya bagimu. Haleluya, semua adik-adik yang ada di rumah sama-sama katakan, amin. Oke adik-adik semua pasti udah duduk yang rapi. Nah, untuk memulai firman Tuhan kita pada pagi hari ini adik-adik, kakak akan memberikan sebuah ilustrasi kepada kita. Ayo kita akan fokus sama tempat yang ada di depan kakak, ini wadah yang ada di depan kakak. Nah adik-adik semua, tadi kan Kak Sally bilang, di awal kita akan melihat sebuah ilustrasi. Nah, Kak Sally sekarang udah mempersiapkan ini, sebuah wadah yang ada tulisannya manusia. Dan air ini ialah menggambarkan hati manusia, yang sedari awal Tuhan ciptakan hati manusia itu bersih, sama seperti Tuhan Yesus juga bersih. Nah, kemudian manusia yang tinggal di dunia akhirnya mulai melanggar perintah Tuhan. Mereka mulai berdosa, mereka mulai dekat-dekat sama yang namanya iblis. Nah, ini dia iblis, ini manusia. Manusia ini yang tadinya suci, bersih, hatinya masih putih, kemudian datang iblis yang hatinya hitam, jahat, penuh dengan dosa. Nah, manusia yang tidak dekat sama Tuhan akhirnya dipengaruhi sama iblis. Contoh, manusia mulai berbohong, manusia mulai mencuri, manusia mulai melawan orang tuanya, gak mau taat, gak mau dengar-dengaran sama orang tuanya. Akhirnya apa? Hati manusia jadi seperti hati iblis, hatinya jadi gelap, hatinya jadi gak bersih lagi. Nah, kemudian Tuhan Yesus datang ke dunia. Tuhan Yesus yang memiliki hati yang bersih, hati yang suci. Ini dia Tuhan Yesus, hatinya putih, bersih, suci. Kemudian datang kepada manusia dan iblis akhirnya mulai menjauh dan manusia yang mau dibersihkan kembali hatinya sama Tuhan Yesus, yang mau bertobat, mau memberi diri lagi untuk diselamatkan sama Tuhan Yesus, mau taat, mau dengar-dengaran, akhirnya hatinya kembali bersih lagi. Karena itu adik-adik yang ada di rumah, kita jangan dekat-dekat sama iblis, nanti hati kita kotor, hati kita jadi gelap. Kita mau harusnya dekat-dekatnya sama Tuhan ya, sama Tuhan Yesus. Iblisnya dijauhin. Oke adik-adik semua, sekarang Kak Sally ajak adik-adik ambil Alkitabnya. Nah adik-adik semua ambil Alkitabnya, semua Alkitabnya udah di tangan pastinya kan. Nah tadi Kak Sally bilang kita harus dekat-dekat sama Tuhan ya, sama Tuhan Yesus. Gimana kita supaya dekat-dekat terus sama Tuhan Yesus? Ada yang tahu jawabnya? Gimana supaya Tuhan Yesus selalu dekat-dekat sama kita? Jadi selalu kita nanti dijauhin sama iblis, kita nanti dijauhin sama dosa, dan Tuhan Yesus yang ada hanya di dekat kita. Gimana caranya? Contohnya kakak kasih contoh, adik-adik di rumah pastinya sering menghabiskan waktu bersama orang tuanya. Ya kan? Jadi dekat sama orang tuanya. Karena apa? Karena sering habisin waktu sama orang tua, sering ngobrol bareng, sering komunikasi bareng sama orang tua.
Nah, kemudian misalnya waktu adik-adik masih ada di sekolah, dulu ingat? Dulu kita nggak tahu siapa teman-teman kita, dulu kita nggak kenal mereka siapa. Kemudian karena kita sering menghabiskan waktu sama teman-teman kita sering komunikasi, kita sering ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman kita. Akhirnya kita sama teman kita jadi teman dekat atau ada mungkin yang sampai jadi sahabat. Nah, jadi adik-adik, kalau kita mau dekat-dekat terus sama Tuhan Yesus, gimana caranya? Sering-sering komunikasi sama Tuhan ya. Sama Tuhan Yesus, sering-sering habiskan waktu bareng sama Tuhan ya. Sama Tuhan Yesus dengan cara berdoa. Kita buka Alkitab kita dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17. Ayo, buka Alkitabnya 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17. Kakak mau ajak adik-adik semua untuk baca Alkitabnya bareng-bareng sama Kak Seli. Oke, semua udah siap buka Alkitabnya? Oke, Kak Seli tunggu ya. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17. Udah semua buka Alkitabnya? Kita baca dalam hitungan ketiga, oke? 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Cukup singkat, tetaplah berdoa, tapi maknanya sangat dalam. Kalau kita mau dekat-dekat sama Tuhan Yesus sehingga hati kita jadi kembali suci, kembali bersih lagi, kembali putih lagi, kita harus sering komunikasi sama Tuhan lewat doa, ngabisin waktu bareng sama Tuhan ya, sama Tuhan Yesus. Oke adik-adik semua yang ada di rumah, firman Tuhan hari ini mengingatkan adik-adik semua untuk sering-sering berdoa. Ambil waktu berdoa sama Tuhan Yesus, kapanpun, dimanapun. Kalau adik-adik misalnya bukan cuma lagi sedih doang, tapi lagi senang juga. Kita harus berdoa sama Tuhan Yesus. Kita harus sering-sering komunikasi sama Tuhan ya. Sama Tuhan Yesus. Ingatin juga sama kakaknya, atau abangnya, atau adiknya, atau bahkan sama orang tuanya. Ingatin supaya kita harus sering-sering berdoa sama Tuhan Yesus. Oke adik-adik semua, bisa mengerti firman Tuhan hari ini? Oke, Kak Seli percaya Tuhan Yesus pasti akan memberikan hikmat kepada kita semua, sehingga kita boleh mengerti firman Tuhan pada hari ini, yaitu tetap berdoa. Sering-sering habisin waktu sama Tuhan ya, sama Tuhan Yesus. Semua tutup Alkitabnya, kita mau tutup firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau kembali berdoa sama Tuhan Yesus. Oke? Semua lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah kami dengar. Tuhan, pagi hari ini firman-Mu mengajar kami untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan, senantiasa menghabiskan waktu bersama Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga kami boleh terus dekat sama Tuhan, kami boleh kembali terus disucikan hati kami boleh kembali bersih sama seperti Tuhan Yesus. Bapa yang baik, terima kasih, berkati setiap anak-anak Kids Immanuel dimanapun mereka saat ini berada, biar Engkau memberkati kesehatan mereka, pendidikan mereka, apa saja yang mereka perlukan, apa saja yang mereka butuhkan, Engkau Tuhan kiranya mencukupkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya bagi-Mu. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Dadah. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-26 berbunyi, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah dengan iman tanpa perbuatan adalah mati. Terima kasih, salam sehat. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26 berbunyi, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Terima kasih.
Yakobus 2 ayat yang ke-26 berbunyi, sebab tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Terima kasih. Yakobus 2 ayat 26 berbunyi, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatannya adalah mati. Terima kasih. Yakobus 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Terima kasih. Yakobus 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Terima kasih. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Halo adik-adik, gimana tadi? Pas memuji Tuhan, ada semangat gak? Wah, Kak Rendi tadi lihatnya luar biasa semangatnya adik-adik tadi memuji Tuhan. Ada yang melompat, ada yang putar balik. Wah, saking semangatnya tadi ya, luar biasa adik-adik ya. Nah, yang lebih luar biasa tadi, firman Tuhan. Tadi ada ilustrasi dari Kak Seli kan? Nah, di situ menggambarkan manusia kita dan iblis dan Tuhan Yesus. Nah, ketika kita jauh daripada Tuhan Yesus, maka seperti ilustrasi tadi, kita jadi berdosa. Hidup kita jadi hitam. Aduh, menjijikkan sekali. Jangan seperti itu ya adik. Makanya tadi firman Tuhan, di mana tadi terambil firman Tuhan itu? Ayo, di mana tadi adik-adik? Di mana? Di Injil mana? Ayo. Di perjanjian lama atau perjanjian baru? Yang jangan udah lupa. Ayo, siapa yang bisa? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Siapa? Wah, perjanjian baru. Benar. Itu baru anak Tuhan. Ingat firman Tuhan. Baru pun disampaikan tadi ya kan? Nah, diambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Apa tadi? Tetaplah berdoa. Nah, kenapa kita harus tetap berdoa? Supaya kita sama Tuhan Yesus selalu dekat. Makanya tadi firman Tuhan sering berkomunikasi dengan Tuhan. Oke adik-adik, tetap semangat ya. Walaupun saat ini banyak hal yang kita alami, tetapi jangan pernah lupa tetap berdoa. Oke, pasti bisa. Karena kenapa? Kita anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Oke adik-adik, nah kita mau tutup ibadah. Jangan lupa, udah sampai pada jam kita tutup ibadah. Apa yang kita lakukan lagi? Kita berdoa. Nah, sebelum kita berdoa, saya mau adik-adik ambil sikap yang baik. Kita berdiri semuanya. Kita tutup mata dan kita lipat tangan. Karena ini mau berdoa ya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan dalam ibadah Kids Immanuel Garut pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami tadi dalam pujian kami, dalam penyembahan kami, bahkan dalam firman Tuhan yang menguatkan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan buat anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada pada saat pagi hari ini. Baik di rumah Tuhan. Tuhan yang menolong mereka. Terus berikan hati yang selalu mau memuji Tuhan. Mau menyenangkan hati Tuhan. Mau melakukan setiap firman Tuhan yang mereka dengar. Terima kasih Bapak yang baik. Bahkan hamba-Mu juga berdoa Tuhan buat para pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian pagi hari ini. Tuhan terus berkati kehidupan mereka. Pakai lebih lagi Tuhan dalam melayani Tuhan.
Terima kasih Bapak yang baik, dan saat ini Tuhan kami mau tutup ibadah Kids Immanuel Garut pagi hari ini. Kami percaya kami telah menerima berkat daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, jangan lupa minggu depan lagi kita ada ibadah Kids Immanuel Garut di pagi hari ya. Jangan lupa ya adik-adik, tetap jaga protokol kesehatannya, tetap pakai masker, hindarkan dulu hal-hal yang tidak penting di luar sana. Jangan dulu, tetap jaga kesehatan dulu supaya kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya adik-adik. Sampai jumpa di minggu depan.